Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Alhadisti, NIM 19046034. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas sekaligus ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Di sini saya mengambil judul yaitu Pengaruh Media Sosial Terhadap Dunia Pendidikan di Indonesia. Baiklah, sesuai dengan judul yang telah saya paparkan, saya akan memulai penjelasannya. Yang pertama, penjelasan yang akan saya sampaikan adalah tentang apa itu media sosial. Media sosial adalah media daring atau media online yang dapat kita gunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan lain sebagainya tanpa perlu bertatap muka, atau bisa dikatakan bisa digunakan melalui jarak jauh dan bisa kita gunakan secara virtual. Mungkin sebagian dari kita sudah merasakan bagaimana pengaruh media sosial itu sendiri. Seperti misalnya kita berkomunikasi, mengirim pesan, menyampaikan informasi, dan lain sebagainya, tidak harus bertemu dengan orang tersebut secara langsung. Namun kita bisa mengirimnya melalui pesan, mungkin juga telepon, media email, dan lain sebagainya. Kemudian, media sosial itu memiliki macam-macam jenisnya. Seperti yang kita ketahui seperti saat sekarang ini dan mungkin sudah kita gunakan di saat sekarang ini, media sosial itu terdiri misalnya dari YouTube, kemudian juga Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Dan mungkin sebagian dari kita sudah mempunyai akun di media sosial tersebut. Lalu, apa sebenarnya pengaruh media sosial ini terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Jadi ingin saya sampaikan bahwa antara media sosial dan juga dunia pendidikan di Indonesia ternyata bisa saling mempengaruhi dan memiliki hubungan timbal balik. Mengapa demikian? Saya contohkan sebagai berikut ini. Saat ini kita sedang mengalami wabah virus corona atau bisa dikatakan COVID-19 dan kita menggunakan pembelajaran jarak jauh untuk siswa ataupun mahasiswa seperti saat sekarang ini, dan baru sedikit mungkin sekolah-sekolah yang memulai pembelajaran tatap muka. Namun sebagiannya lagi masih menggunakan pembelajaran jarak jauh seperti saat sekarang ini. Pembelajaran jarak jauh seperti saat sekarang ini sedikit banyaknya membutuhkan media sosial. Kenapa? Karena media sosial dapat kita gunakan untuk mencari informasi dan juga saling bertukar informasi. Apalagi seperti saat sekarang ini, mungkin sebagian dari kita lebih banyak berdiam diri di rumah. Untuk itu, kita bisa mencari informasi-informasi terkini, informasi yang berkaitan mungkin dengan pembelajaran, hal-hal yang terjadi di dunia hari ini, dan lain sebagainya melalui media sosial. Kita juga mungkin dapat berkomunikasi dengan teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak kita temui melalui media sosial, seperti misalnya WhatsApp, atau mungkin email, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi, media sosial ini bisa menjadi salah satu sarana untuk kita tetap menjalin komunikasi dengan orang-orang yang biasanya kita temui namun sekarang ini jarang kita temui. Hal ini memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya, media sosial ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, dan salah satunya dalam hal ini yang akan saya utarakan adalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu sendiri. Misalnya dampak positif media sosial. Dampak positif media sosial itu misalnya dapat kita lihat dari pembelajaran kita saat sekarang ini. Yang pertama, misalnya
Di dalam dunia pendidikan seperti saat sekarang ini dan proses pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini, banyak guru dan dosen yang meminta siswa untuk mengupload tugas, mengirim tugas dan lain sebagainya ke salah satu atau banyak platform sosial media, seperti contohnya YouTube, Instagram, dan mungkin lain sebagainya. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh tidak memungkinkan guru untuk menemui siswa ataupun tidak memungkinkan dosen untuk menemui mahasiswa secara langsung dan menilai secara langsung tugas tersebut. Sehingga biasanya banyak tugas-tugas yang dikumpul melalui file atau video-video yang bisa diunggah di berbagai media sosial untuk memudahkan kita. Kemudian yang selanjutnya, media sosial memiliki dampak positif terhadap dunia pendidikan, yaitu media sosial dapat menjadi sarana pembelajaran dan penambah wawasan bagi siswa atau mahasiswa untuk mencari informasi terkait pembelajaran. Saya contohkan misalnya dalam studi masyarakat Indonesia, dalam submateri masyarakat majemuk. Jika kita tidak memahami materi tentang masyarakat majemuk atau masih ada materi-materi yang kurang dipahami, mungkin kita bisa mencari referensinya melalui media-media sosial seperti Instagram dan juga YouTube. Misalnya kita ketik saja pencarian tentang penjelasan tentang berbagai suku bangsa di Indonesia, atau misalnya kita cari kata kuncinya apa itu masyarakat majemuk dan bagaimana implementasi masyarakat majemuk di Indonesia. Kita dapat mencari itu di media sosial untuk menambah wawasan dan menambah referensi kita dalam pembelajaran, sehingga diharapkan kita akan lebih mengerti. Kemudian juga media sosial bisa memberikan informasi-informasi di luar pembelajaran tapi masih terkait dengan dunia pendidikan. Seperti misalnya media sosial bisa memberikan info-info tentang seminar-seminar, kemudian media sosial memberikan informasi tentang beasiswa-beasiswa, lomba-lomba yang mungkin bisa diikuti oleh siswa ataupun mahasiswa. Dan informasi-informasi tersebut bisa dicari di media sosial jika kita mau aktif dan kita mau mencari terkait dengan informasi-informasi tersebut agar kita lebih tahu. Kemudian media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana kita untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi, menyampaikan keluhan-keluhan yang kita miliki namun secara positif. Sebagai contohnya saja, dalam akun terverifikasi Kemendikbud Republik Indonesia misalnya, di situ saya pernah melihat bahwa banyak masyarakat di kolom komentarnya banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi-aspirasinya, mungkin dengan harapan aspirasi-aspirasinya tersebut bisa sampai kepada pemerintah terkait dengan pendidikan. Kemudian, media sosial juga ternyata memiliki dampak negatif. Apa itu dampak negatifnya? Dampak negatif media sosial akan saya uraikan sebagai berikut. Dampak negatif dari media sosial ini sendiri memiliki sifat terbuka dan akses yang luas untuk diakses berbagai kalangan usia. Dan meskipun terkadang sudah ada pembatasan umur dan lain sebagainya, kita harus bisa menyikapi hal-hal di media sosial itu secara bijak, karena tidak semua hal positif yang ada di media sosial. Terdapat juga berbagai hal-hal negatif atau mungkin konten-konten yang kurang baik di media sosial, sehingga kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang sebaiknya tidak usah kita hiraukan. Kemudian media sosial juga bisa membuat siswa atau mahasiswa malas belajar jika terus-terusan membuka media sosial tersebut, apalagi jika misalnya
terlalu lama, itu juga bisa membuat badan lelah, mata lelah, dan lain sebagainya, sehingga nantinya bisa berakibat kepada proses pembelajaran yang dilakukan siswa ataupun mahasiswa bisa saja menjadi tidak efektif karena telah ada faktor yang membuat mereka letih, seperti misalnya terlalu lama dan terlalu lama dan mungkin sangat lama bermain media sosial tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah media sosial juga bisa dapat memberikan dampak kerugian, seperti misalnya jika kita tidak bijak menggunakan media sosial, bisa saja kita tertipu atau misalnya kita bisa menjadi salah satu korban penipuan di media sosial. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa kita harus bisa menyikapi mana yang sekiranya hal-hal di media sosial negatif yang mungkin terkait dengan penipuan atau kasus-kasus lainnya untuk sebaiknya kita hindari dan jangan kita hiraukan, karena kalau misalnya kita tertipu, data kita tercuri atau lain sebagainya, maka kita juga yang bisa menjadi rugi gitu. Lalu hal ini membuat kita untuk agar lebih bisa menyikapi media sosial tersebut dengan lebih baik. Baiklah, saya telah memaparkan bagaimana dampak positif, dampak negatif dari media sosial. Saya juga telah menjelaskan tentang apa itu media sosial sendiri dan bagaimana macam-macamnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya akan masuk ke tahap kesimpulan. Jadi menurut saya, media sosial ini dapat digunakan untuk hal-hal yang positif tergantung dengan bagaimana cara kita menggunakan dan juga menyikapi media sosial tersebut. Bagaimana kita memilah dan memilih informasi yang baik, informasi yang benar, atau mungkin informasi yang salah, atau mungkin informasi yang tidak benar. Seperti itu. Media sosial juga bisa menjadi sarana berkomunikasi, sarana menyampaikan pesan, sehingga kita tidak ketinggalan informasi dan kita bisa mengetahui informasi-informasi meskipun kita tidak berdekatan beradanya. Misalnya kita berjauhan, namun kita tetap bisa mengetahui informasi tersebut dengan cara misalnya kita chat melalui WhatsApp atau Telegram atau Instagram dan lain sebagainya. Karena di era globalisasi seperti sekarang ini, media sosial berkembang dengan sangat pesat dan media sosial berkembang dengan begitu baik. Semakin seiring berjalannya waktu, semakin banyak media sosial yang muncul yang dapat kita gunakan untuk keperluan kita. Dan untuk hal-hal negatif yang terkait dan ada di dalam media sosial itu tergantung bagaimana cara kita masing-masing untuk menyikapinya. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.